Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak, anak-anakku sekalian. Saya ucapkan selamat untuk kembali mengikuti materi pembelajaran pada kali ini, yaitu pelajaran sejarah Indonesia dengan tema corak kehidupan manusia praksara dan hasil-hasil budayanya. Adapun yang dibahas pada kali ini yaitu pada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam beserta kepercayaan-kepercayaannya. Anak-anak sekalian, corak kehidupan manusia pada zaman praksara ini dibagi menjadi yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal atau disebut dengan zaman Paleolitikum. Yang kedua yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yang disebut dengan zaman Mesolitikum. Yang ketiga yaitu masa bercocok tanam yang disebut dengan zaman Neolitikum. Yang keempat yaitu masa bercocok tanam tingkat lanjut yang disebut dengan zaman Megalitikum. Yang kelima yaitu masa perundakian yang disebut dengan zaman logam. Yang pertama yaitu corak kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal atau disebut juga dengan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Mengapa disebut sebagai zaman Paleolitikum atau batu tua? Karena alat penunjang utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan ini terbuat dari batu yang masih kasar atau belum diasah atau dihaluskan. Sebagai contoh yaitu kapak genggam, kemudian kapak perimbas, alat serpi, dan tulang binatang. Ini semua adalah merupakan alat pada masa itu yang dipakai untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa Paleolitikum ini diperkirakan terjadi sejak munculnya manusia purba pertama, yaitu sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu, yaitu pada masa kala Pleistosen. Mereka diyakini tersebar di berbagai muka bumi. Kemudian sampai di Indonesia, manusia purba ini yaitu jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Adapun makanan pada manusia purba pada zaman Paleolitikum ini tergantung sepenuhnya pada alam, yaitu dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, dan disebut juga dengan food gathering. Kehidupan mereka ini bersifat nomaden, yaitu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya perubahan iklim yang ekstrim, bencana alam, ancaman dari sesama hewan, yaitu hewan karnivora, dan juga gangguan manusia lain yang juga melakukan perburuan dan mencari sumber makanan baru ke tempat lain yang sekiranya tempat pada saat itu sudah kekurangan lagi makanan, akhirnya mereka berpindah ke tempat lain untuk mencari makanan yang baru. Adapun tempat tinggal mereka ini di gua-gua, yaitu di tepi sungai. Selain dekat dengan sumber air dan menjadi jalur transportasi, di sungai tersebut berlimpah sumber makanan seperti ikan, kerang, dan hewan yang sedang minum di sungai. Misalnya kijang, kerbau, kambing, sapi. Nah, kemudian mereka berburu untuk dijadikan makanan. Selain itu, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Adapun cara berkomunikasinya ini dengan menggunakan bunyi mulut dengan makna tertentu serta gerakan badan atau bada isyarat, bahasa isyarat yang sederhana yang sekiranya bisa mereka mengetahuinya.
dan bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Adapun hasil-hasil budaya pada masa Paleolitikum ini yaitu kampak genggam atau disebut juga koper. Ini digunakan untuk menggali tanah, untuk menggali ubi, menguliti binatang, dan juga untuk memotong. Alat ini ditemukan di wilayah Pacitan. Nah, kemudian juga ada lainnya yaitu kapak perimbas. Kapak ini berfungsi untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata. Alat ini ditemukan di wilayah Pacitan. Kemudian flakes, yaitu alat-alat kecil terbuat dari batu kalsedon. Alat ini digunakan untuk mengupas makanan, berburu binatang, ikan, mengumpulkan buah-buahan, dan menggali ubi. Alat ini ditemukan di wilayah Kandong. Selain itu juga alat berupa tulang dari binatang dan tanduk rusa. Alat ini berfungsi untuk menangkap ikan, menggali tanah untuk mengeluarkan ubi dan keladi. Dari dalam tanah ditemukan di wilayah Ngandong. Ini adalah alat-alat hasil budaya pada masa Paleolitikum, yaitu kapak genggam, kapak perimbas, flakes, dan alat tulang dari binatang atau dari tanduk rusa. Nah, anak-anak sekalian, adapun bagian ringkasan masa Paleolitikum ini yaitu hasil kebudayaan ini bagi dua, ya, kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kalau kebudayaan Pacitan itu ditemukan kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpi. Sedangkan kebudayaan Ngandong ini ditemukan kapak genggam, alat-alat tulang dan tanduk rusa, dan alat serpi. Adapun cara hidupnya pada zaman masa Paleolitikum ini yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dan berpindah-pindah. Adapun pendukungnya pada hasil kebudayaan Pacitan yaitu Pithecanthropus erectus, sedangkan kebudayaan Ngandong pendukungnya yaitu Homo solensis dan Homo wajakensis. Kemudian yang kedua yaitu corak kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau disebut juga dengan zaman Mesolitikum. Pada periode zaman Batu Tengah atau Madia atau Mesolitikum ini, alat untuk berburu dan mengumpulkan makanan masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu terbuat dari batu yang masih kasar. Periode ini merupakan peralihan dari zaman Batu Tua ke zaman Batu Muda. Pada zaman Mesolitikum, ini diperkirakan berlangsung pada masa Holocene, yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Adapun pendukung zaman ini adalah Homo sapiens, yaitu Papua Melanesoid, nenek moyang dari suku Papua, Sakai Siak, Semang dari Malaysia, Asa dari Filipina, dan Aborigin dari Australia. Adapun gaya hidup mereka ya pada zaman Mesolitikum ini yaitu semi sedenter. Mereka tinggal di gua-gua payung atau istilahnya abris saus rose, yaitu di sekitar sungai. Karena mereka ini tempat tinggalnya di sekitar sungai, maka banyaklah ditemukan Zokenmodinger, yaitu tumpukan sampah kerang atau sampah dapur. Nah, dari hasil makanan yang mereka peroleh di tepi sungai tersebut. Selain itu mereka juga mengenal pembagian kerja. Bagi yang laki-laki diberi tugas untuk berburu, bagi yang perempuan ini tugasnya yaitu mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil. Kemudian memasak atau memelihara api dan membesarkan anak. Mereka juga sudah menemukan api pada saat itu. Di akhir masa ini, mereka mengenal cara bercocok tanam yang masih sangat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah atau nomaden. Ini berpindah-pindah ini disesuaikan dengan menurut kondisi kesuburan tanah. Jika kesuburan tanahnya itu sudah tidak subur lagi, maka mereka akan mencari daerah lain yang tanahnya subur.
Kemudian mereka bermukim dan melakukan bercocok tanam secara sederhana. Mereka juga mulai mengenal tradisi melukis, yaitu melukis di dinding gua. Ini terkait dengan sistem kepercayaan mereka. Adapun sistem kepercayaannya yaitu animisme dan dinamisme yang diyakini dapat mengusir roh jahat seperti di gua-gua Sulawesi dan Papua. Mereka juga mengenal adanya upacara penguburan. Adapun hasil-hasil budaya pada masa Mesolitikum yaitu kampak genggam Sumatera atau Bebel Tutur, serpih bila, klakes, alat tulang dan tanduk, kapak pendek, dan mata panah. Semua ini adalah merupakan hasil-hasil budaya pada masa Mesolitikum yang dipergunakan untuk berburu dan meramu makanan. Adapun bagian ringkasan masa Mesolitikum yaitu hasil kebudayaannya berupa kapak genggam Sumatera, alat-alat tulang dari tanduk, alat-alat serpi, kapak pendek, mata panah, dan lukisan dinding gua. Adapun cara hidupnya yaitu dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Mulai bercocok tanam secara sederhana, sebagian masih nomaden, sebagian sudah mulai menetap bertempat tinggal di gua-gua. Sebagian hidup di pesisir menangkap ikan dan kerang. Adapun pendukungnya pada masa ini yaitu Papua Melanesoid, nenek moyang dari suku Papua, Sakai, Siak, Semang dari Malaysia, Aceh dari Filipina, dan Aborigin dari Australia. Tiga, corak kehidupan masa bercocok tanam atau disebut juga dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, yaitu masa bercocok tanam, ini disebut juga zaman Neolitikum atau zaman batu muda atau batu. Nah, pada masa ini, manusia sudah bisa menghasilkan makanan sendiri, yaitu food producing. Jadi mereka tidak lagi seperti pada zaman Paleolitikum. Tapi pada zaman ini mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Adapun manusia ini berasal dari bangsa Melayu Austronesia, yaitu dari ras Mongoloid yang datang dari Yunan pada tahun 1500 sebelum Masehi, atau bangsa Proto Melayu tua. Mereka mendiami di wilayah barat, ini yaitu di daerah Sumatera, Jawa, dan Flores. Adapun di wilayah timur, ini di Kepulauan Maluku, Sulawesi, Halmahera, dan Papua. Masa bercocok tanam ini telah mulai membentuk perkampungan. Mereka telah memiliki pemimpin yang dianggap mampu untuk menjaga dan melindungi kepentingan mereka. Pada masa ini mereka sudah mulai hidup menetap, sedentar, dengan bercocok tanam dan memelihara binatang. Jadi selain mereka bercocok tanam, mereka juga sudah memelihara binatang. Dan juga pada masa ini mereka sudah mengenal pemujaan terhadap roh leluhur animisme maupun kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib yang dinamakan dinamisme. Adapun hasil-hasil budaya pada masa Neolitikum yaitu kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu, perhiasan, gerabah, dan alat pemukul kulit dari kayu. Semua alat ini dipergunakan untuk berburu dan untuk mempercantik diri seperti perhiasan. Adapun bagian ringkasan masa Neolitikum yaitu hasil kebudayaannya berupa kapak persegi,
kapak lonjong, kapak bahu, gerabah, perhiasan berupa gelang dan manik-manik, dan alat pemukul kulit kayu. Adapun cara hidup pada masa Neolitikum ini yaitu mengalami revolusi Neolitik, yaitu perubahan yang dari yang tadinya itu mengumpulkan makanan, sekarang sudah bisa memproduksi, yaitu menghasilkan makanan sendiri. Hidup mereka dengan cara menetap, bertempat tinggal di rumah-rumah sederhana, mulai membentuk perkampungan, hidup dengan bercocok tanam dan beternak, menggunakan bahasa, yaitu bahasanya Melayu Polinesia Austronesia. Adapun manusia pendukungnya dari Indonesia Barat, yaitu Proto Melayu, sekitar 2000 sebelum Masehi, nenek moyang dari suku bangsa Nias, Toraja, Sasak, dan Batak. Dari Indonesia Timur, yaitu Papua Melanesoid. Kemudian yang keempat, yaitu corak kehidupan masa bercocok tanam tingkat lanjut, atau disebut juga dengan zaman Megalitikum. Pada masa Megalitikum ini, tradisi masa bercocok tanam sudah semakin berkembang. Alat-alat budayanya ini terbuat dari batu-batu besar. Pendukung kebudayaan Megalitikum, yaitu orang Proto Melayu yang masuk ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Adapun hasil kebudayaan zaman Megalitikum, ya, atau zaman batu besar, ini ya, kebudayaannya dari batu yang besar-besar. Ya. Pertama yaitu namanya menhir. Menhir ini adalah sebuah tiang atau tubuh batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat. Menhir ini mempunyai fungsi yaitu sebagai sarana pemujaan terhadap arwah nenek moyang, sebagai tempat memperingati seseorang atau kepala suku yang telah meninggal, dan sebagai tempat penampung kedatangan roh. Menhir ini banyak ditemukan di Pasemah, yaitu daerah Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, dolmen. Dolmen ini adalah meja batu yang berfungsi sebagai tempat untuk sesaji. Ada dolmen yang berkakikan menhir seperti yang ditemukan di Pasemah, Sumatera Selatan. Ada pula dolmen yang juga digunakan sebagai kubur batu, seperti yang ditemukan di daerah Bondowoso dan di Merawan, Jember, yaitu di daerah Jawa Timur. Nah, ini dolmen. Dolmen ini adalah meja batu sebagai tempat untuk sesaji. Kemudian yang lainnya yaitu sarkofagus. Sarkofagus atau disebut juga dengan keranda, yaitu peti jenazah yang terbentuk seperti palung atau lesung, tetapi mempunyai tutup. Nah, sarkofagus ini banyak ditemukan di Bali dan di Sumbawa Barat. Selain itu juga pada masa Megalitikum ini, yaitu pada masa batu besar budayanya, ditemukan namanya kubur peti batu. Kubur peti batu ini adalah peti jenazah yang terpendam di dalam tanah berbentuk persegi panjang dan sisi-sisinya itu dibuat dari lempengan-lempengan batu. Kubur peti ini, batu ini ditemukan di Kuningan, yaitu di daerah Jawa Barat. Hasil kebudayaan Megalitikum atau batu besar lainnya yaitu punden berundak. Punden berundak ini adalah bangunan pemujaan yang bertingkat-tingkat atau berundak-undak. Tempat pemujaan ini banyak ditemukan di daerah di Solok dan Sukabumi. Jadi punden berundak ini adalah merupakan salah satu tempat untuk pemujaan roh nenek moyang. Selain itu juga ditemukan arca. Arca ini ditemukan di daerah Sumatera Selatan. Arca-arca tersebut menggambarkan manusia dan binatang seperti gajah,
harimau, babi, rusa, dan monyet. Adapun sistem kepercayaan pada zaman Megalitikum atau zaman batu besar ini yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme ini adalah suatu sistem kepercayaan yang menyatakan bahwa roh jiwa itu tidak hanya berada pada makhluk hidup saja, namun juga ada pada benda-benda tertentu. Dinamisme ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya bahwa kekuatan gaib tersebut dapat menolong kehidupan mereka. Nah, pada zaman animisme dan dinamisme ini, mereka kadang-kala memberikan sesajian karena mereka beranggapan bahwasanya di dalam makhluk hidup maupun benda-benda itu ada roh jahat dan roh baik. Agar supaya selaras, akhirnya diberilah sesajian. Selain itu juga totemisme. Totemisme ini adalah kepercayaan adanya binatang-binatang jenis tertentu yang dianggap suci dan terpuji karena memiliki kekuatan gaib. Binatang-binatang yang dimaksud diantaranya adalah lembu atau sapi, ular, dan buaya. Yang kelima yaitu masa perundagian atau disebut juga dengan zaman logam. Masa perundagian ini disebut juga dengan zaman logam karena pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat dari logam. Pendukung zaman ini dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid yang datang dari Yunan dan tiba di Nusantara sekitar 300 sebelum Masehi. Mereka disebut juga sebagai bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Adapun hasil-hasil budaya pada zaman logam yaitu kapak corong atau kapak sepatu. Kapak ini banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Selayar, dan dekat Danau Sentani, Papua. Kemudian candrasa. Candrasa ini ditemukan di Yogyakarta dan Roti. Dipergunakan sebagai tanda untuk kebesaran kepala suku dan alat upacara keagamaan. Kemudian nekara. Nah, nekara ini terbuat dari perunggu, ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Roti, Selayar, dan Kepulauan Kai. Selain itu juga ditemukan moko. Moko ini adalah sejenis nekara kecil dan langsing. Moko ini berfungsi untuk acara keagamaan sebagai mas kawin dan sarana upacara minta hujan. Moko ini ditemukan di Alor. Selain itu juga ada namanya perhiasan. Perhiasan ini berfungsi untuk mempercantik dan memperindah diri. Inilah hasil-hasil budaya pada zaman logam. Ada buku berbentuk bulat panjang, ditemukan di Sumatera dan Madura. Kemudian arca. Nah, arca pada zaman perunggu ini berupa arca manusia dan binatang. Adapun arca yang bentuknya kecil, ini dipakai sebagai kalung. Arca ini ditemukan di Bangkinang, Riau, dan di Limbang, yaitu daerah Bogor. Selain itu juga ditemukan benda-benda besi pada zaman logam tersebut, yaitu berupa mata kapak, pisau, sabit, pedang, mata tombak, gelang-gelang besi, dan lain-lain. Seringkali ditemukan sebagai bekal kubur bagi orang yang dan dipesuki Jawa Timur. Selain itu juga ditemukan gerabah maju dengan ragam hiasan yang lebih kaya. Gerabah ini ditemukan di Gilimanuk, Bali, Teomiliang, Bogor, Anyar, Jawa Barat, dan Kelumpang, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi sejarah yang Bapak sampaikan dengan judul Corak Kehidupan Masyarakat Praksara dan Hasil-hasil Budayanya di Indonesia. Demikianlah, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.
Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.